Namaku Jiang Ning. Aku anak tunggal keluarga Jiang, orang terkaya di Nanzhou, dari kecil selalu dimanja. Sombong dan sewenang-wenang, di hari ulang tahun ke-20 ini, kakek menyewa seluruh hotel, mengadakan pesta ulang tahun besar untukku. Semoga gadis tercantik di Nanzhou, Nona Jiang, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Maksudmu, Kak Beye, menyiapkan kejutan ulang tahun untukku? Iya, misterius sekali. Mungkin dia tersentuh oleh ketulusanmu. Mungkin di hari yang baik ini, dia akan melamarmu. Melamar? Di sini, cepat pergi. Kak Beye. Jiang Ning, aku sudah menginginkanmu lama sekali. Ayo kita coba. Hei Jiawei, lepaskan aku. Aku peringatkan kamu, Kak Beye akan segera datang. Zhan Beye, di matamu hanya ada dia. Kak Beye, tolong aku. Kak Beye. Lihat kan, dia sama sekali tidak mau peduli padamu. Lebih baik kamu ikut aku saja. Kamu siapa sampai berani mengincarku? Pertama kaliku, disimpan untuk Kak Beye. Pertama kali, ya? Itu bagus sekali. Kak Beye, aku membunuh seseorang. Kak Beye, aku tidak sengaja. Kamu harus jadi saksiku. Kak Beye. Kak Beye. Semua berdiri. Di usia 20 tahun ini, aku menyebabkan kematian karena pembelaan diri yang berlebihan, dihukum. Dihukum penjara 3 tahun 6 bulan. Di hari putusan dijatuhkan, Zhan Beye, yang kusukai sejak kecil, sebagai satu-satunya saksi di tempat kejadian, hanya meninggalkan selembar kesaksian tertulis. Tidak hadir di pengadilan untukku. Persidangan ditutup. Anakku, anakku. Demi perempuan jalang ini, nyawamu melayang. Katanya kamu anak orang tajir ya? Bangsat, aku paling benci orang kaya. Empat 8728. Keluar dari pintu ini, pasti akan dapat pandangan sinis dari orang. Hidup yang baik ke depannya. Kalau ketemu keluarga korban, harus baik-baik. Dan, jangan lagi terlibat pertikaian dengan orang. Mengerti, kepala lembaga? Tempat seperti ini, tidak perlu pamit. Pergilah. Direktur Zhan. Kamu panggil aku apa? Nenek tahu kamu keluar hari ini. Menyuruhku menjemputmu. Ayo naik. Diam aja ngapain? Mau aku minta kamu naik mobil? Nenek bilang, anak orang kaya kayak kita kalau keluar rumah nggak perlu bawa tangan.
Kamu, buka pintunya. Lain kali bilang, Yang Mulia silakan naik mobil. Hehe. Nek? Sayang. Nenek nungguin kamu dari dulu. Akhirnya kamu pulang juga. Nenek Song. Dulu, di depan atau belakang orang, dia selalu panggil aku nenek. Kenapa sekarang berubah? Kamu sudah tahu kan soal masalah di rumah? Tidak lama setelah kamu kena musibah, kakekmu meninggal. Orang tuamu sudah lama tiada. Lau Jiang titipkan kamu padaku. Beberapa tahun ini, rumah keluarga Jiang selalu kosong. Kamu pulang lebih awal? Belum sempat dibereskan. Kamu tinggal di sini saja dulu. Terima kasih, Ibu Chen. Nona Jiang, jangan sungkan-sungkan. Kurus sekali. Makan yang banyak ya. Kamu mau apa? Di penjara tidak bisa makan sampai kenyang, kamu harus mengambil makanan dari atas meja. Putri orang kaya pun bagaimana? Di tempat seperti ini, makan saja tidak cukup. Maaf, aku akan berubah. Sayang, tanganmu kenapa? Kenapa bengkak begini? Naik mobil. Beritahu nenek, di dalam, ada orang yang memukulmu? Tidak. Kepala penjara dan teman-teman penjara baik-baik padaku. Aku sendiri tidak hati-hati. Nona Song, aku sudah makan, aku kembali ke kamar dulu. Kalau begitu kamu duluan. Kenapa makan tidak bisa membuatmu diam? Pergi minta maaf kepada Ning Ning. Masih sakit? Tidak sakit. Selama tidak disentuh, tidak akan sakit. Tangannya terjepit. Kenapa tidak bilang di mobil? Sengaja biar nenek lihat. Biar dia kasihan padamu. Ah, nenek, lihat ini. Kakak Beye mengajakku main tenis. Tanganku sampai bengkak. Kamu kenapa sih? Ning Ning kulitnya halus dan lembut. Bagaimana bisa kamu ajak dia? Melakukan hal berbahaya seperti itu. Nenek, aku tidak mengajaknya. Sudahlah, nenek juga tidak menyalahkannya. Aku sendiri yang mau pergi. Kamu malah membelanya. Kalau aku suka dia. Kamu ini. Maaf, tidak akan lagi. Hentikan sikapmu yang dibuat-buat itu. Nenek penyayang. Tidak tahan melihat ini. Aku tidak terpengaruh oleh caramu. Aku tahu. Bersih-bersih dulu, lalu pergi ziarah ke makam kakekmu. Baik. Kakek, nanti aku akan sering menjengukmu. Pak Zan, terima kasih sudah menemani saya ke sini. Nanti, aku sudah hafal jalannya. Jiang Ning, kamu sudah keluar. Anakku terbaring di dalam, tapi kamu berdiri di sini dengan baik-baik saja. Kemari. Sujud dan beri hormat kepada anakku. Hentikan. Zhang Beiye,
Kau pikir sekarang kau adalah orang terkaya di Nanzhou? Kau bisa membelanya? Dari dulu sampai sekarang tidak ada seorang pembunuh pun layak berdiri di depan orang mati. Tapi lihat dulu apa yang anakmu telah lakukan. Apa yang anakku lakukan? Juga karena dia, si jalang ini, yang menggoda. Seluruh Nanzhou siapa yang tidak tahu. Dia, Jiang Ning, dari kecil sudah dimanja. Masih muda sudah melakukan hal-hal itu denganmu perbuatan tak tahu malu. Seorang perempuan busuk. Mengapa anakku harus kehilangan nyawanya? 1003.2891. Jika bertemu dengan keluarga, korban harus ramah dan damai. Jangan lagi bertengkar dengan orang. Mengerti, kepala penjara. Tempat seperti ini tidak mengucapkan selamat tinggal. Pergilah. Direktur Zan. Orang yang meninggal diutamakan. Jika melakukan ini, bisa membuat paman dan bibi merasa lebih baik. Maka aku rela. Jiang Ning. Anakku. Aku hanya punya satu anak laki-laki. Terlalu berani menindas orang. Seorang pemerkosa, mati tidak perlu disesali. Keluarga He ini menindas keluarga Jiang, karena tidak ada orang. Apakah tidak ada yang membela Ning Ning? Panggil Ning Ning ke sini. Nenek Song Nyonya Shen. Direktur Zan. Direktur Zan dulu, dia tidak memanggil Beye seperti ini. Kenapa jadi begitu resmi? Sama seperti dulu panggil aku Bibi saja. Bibi. Ternyata pura-pura. Nenek, masih ada urusan di perusahaan. Aku pulang dulu. Silakan sibuk saja. Ning Ning. Besok ada jamuan amal, semua keluarga terkemuka di Nanzhou akan hadir, kamu temani nenek. Nenek Song. Aku. Nak, semuanya sudah berlalu. Kamu harus terus hidup, bahkan jika keluarga Jiang sudah tidak ada seorang pun lagi, kamu masih punya nenek tua ini, Song Lijun, yang menemanimu. Aku mengerti. Nenek Song. Kebetulan, besok putri keluarga Zhu juga pergi. Xia, dari kecil sekolah di luar negeri. Saat kamu mengalami masalah, dia belum pulang. Perjodohan Beye dengannya segera akan ditetapkan. Nanti kita semua satu keluarga. Manfaatkan kesempatan ini, kalian berkenalanlah. Zhou Xia. Ning Ning, sudah tidak apa-apa, kamu pulang dan istirahatlah. Kenapa buru-buru bilang ini padanya? Cara dia memandang Beye, pada akhirnya tidak cukup bersih. Lagi pula tinggal di bawah satu atap yang sama. Lebih cepat tahu, lebih cepat putus asa. Baru tidak akan terluka. Hanya pernah masuk penjara saja sudah parah. Apalagi Beye tidak suka. Bahkan jika dia suka, dia juga tidak bisa menikahi wanita yang pernah membunuh. Pak Zan. Kamu mau datang ke pesta? Pakai baju seperti ini? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Kelihatan lusuh sekali. Ganti ini. Kalau tidak, orang akan mengira keluarga Zan mengurusimu bisnis keluarga Jiang. Baju yang pas pun enggan dibelikan untukmu. Tuan muda, nenek dan nyonya mendesak Nona Jiang untuk turun. Buru-buru apa? Satu mobil tidak muat begitu banyak orang. Biarkan mereka pergi dulu. Ya. Kakak Beye. Kakak Beye. Aku cantik tidak pakai kipau. Lumayan. Ini pertama kalinya dia bilang aku cantik. Aku mau beli banyak kipau kecil.
Jiang Ning. Sudah siap belum? Direktur Zan. Kipaunya kebesaran. Boleh tidak pakai? Terserah kamu. Jiang Ning kok keluar? Masih cantik seperti dulu. Katanya sekarang tinggal di keluarga Zan. Pernah bunuh orang. Cuma tidak tahu saja, saat Zan Beiye tidur dengannya. Hatinya takut atau tidak. Kamu tahu apa? Wanita cantik tapi beracun. Lebih menarik. Ning Ning. Kalau kamu lelah, istirahat sebentar saja. Jangan pedulikan omongan mereka. Nenek tahu, kamu baik. Beye juga baik. Nek. Aku duduk di sana dulu. Pergilah. Nggak heran kok aku merasa agak familiar. Ini kan si pembunuh terkenal dari Nanzhou kita, Jiang Ning. Orang seperti kamu ikut datang ke acara amal kita. Datang untuk jadi contoh buruk buat kita. Nona Seng. Nona Cheng. Nona Gao. Selamat malam. Jiang Ning, basa-basi apa lagi? Dulu kan kamu sangat sombong karena kakekmu orang terkaya di Nanzhou. Kenapa sekarang diam saja? Bicara dong. Setelah beberapa tahun di penjara, jadi bisu? Sedang apa? Nona Jiang. Butuh bantuan? Tidak apa-apa. Aku bisa bangun sendiri. Ulurkan tanganmu. Mau kupukul dia? Aku nggak bisa mengukur kekuatan. Ya ampun, ini. Kak Yanki, Kak Xia. Bukan kami. Dia. Sengaja jatuh sendiri untuk menjebakku. Kak. Jiang Ning itu orang macam apa? Kamu kan tahu. Dulu dia sering banget ngelakuin hal kayak gini. Kamu yang nyuri Chongsam Hai kucurku itu. Yang bayar tertinggi yang dapat. Ada masalah? Ayo, pukul. Aku peringatkan kamu. Kalau tamparanmu ini sampai kena, uang jajanmu setahun bisa hilang, loh. Tante, Kak Beye. Ning Ning juga nggak tahu salah apa. Hingga membuat Nona Shen tidak senang lagi. Jiang Ning. Kamu tahu dia orang macam apa? Jadi jauhi dia. Diam aja ngapain? Pergi ke ruang istirahat cari dokter. Kamu mungkin nggak tahu ruang istirahatnya di mana, ya? Aku antar kamu. Terima kasih. Dia itu Jiang Ning. Kak Yanki. Dokter seharusnya datang sebentar lagi, duduk dan istirahat dulu saja. Di dalam ruangan ini juga tidak ada orang. Kenapa AC-nya menyala? Dingin sekali. Terima kasih. Lukanya tidak dalam, cukup dibersihkan dan didisinfeksi.
Terima kasih atas kerja kerasnya. Oh, baik. Beri padaku. Kak Bei, Pesta akan segera dimulai. Bibimu sedang mencarimu. kalau begitu, Nona Jiang, nanti aku akan datang menemuimu. Terima kasih, Yung Master Lu. Yung Master Lu. Memang pantas jadi putri tunggal mantan orang terkaya. Cepat sekali sudah kenal teman baru. Dia adalah sepupu tunanganmu, Nona Zhou Xia. Ibu Song dan Nyonya Shen menyuruhku untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga Zhou. Duduk. Singkirkan. Pak Zan, Jangan bergerak. Sudah 3 tahun di penjara. Sepatu hak tinggi saja tidak bisa dipakai lagi, ya? aku akan beradaptasi pelan-pelan. Uang yang ditinggalkan kakekmu tidak cukup. Kenapa harus datang ke tempat ini? Kamu tidak tahu betapa buruknya omongan mereka, ya? Maaf, Jangan bilang maaf padaku. karena aku masih harus hidup. Kakek berharap aku bisa hidup dengan baik. Nenek Song bersedia mendukungku. Aku tidak boleh tidak tahu diri. Bei, Nona Jiang. Nenek Song tidak tenang memikirkan Nona Jiang, menyuruhku datang melihat. Dia baik-baik saja, aku akan atur orang untuk mengantarnya pulang. Bukannya Beiye sangat membenci Jiang Ning? Dia sampai mau mengobati lukanya sendiri? Nona Jiang, Tuan Lu. Bajumu kotor. Aku akan ganti uangnya padamu. tidak usah, Tapi, ini baju yang pernah dipakai pembunuh. Nona Jiang. Aku besar di luar negeri. Semua situasi sudah kualami. Aku juga dengar tentang masalahmu. Hal itu bukan salahmu. Aku juga tidak takut padamu. Nona Jiang. Kakak sepupuku khawatir dengan keselamatanmu. Aku antar kamu pulang ya. Yang dia khawatirkan adalah aku dan Zhan Beiye. Pak Zan, rekaman CCTV yang Bapak minta, sudah dikirim ke ponsel Bapak. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Mobilku di sana. Ikut aku. Kak Xia, kok bisa kamu biarkan Kak Yangki mengantar Jiang Ning pulang? Dia itu sangat tidak tahu malu. Bagaimana kalau dia menggoda dia di mobil? Dia itu sampai segitunya tidak tahu malunya. Dia, Kakak Beiye. Kok kali ini kamu dinas luar kota lama banget? Kangen banget sama kamu. Aduh. Cepat turun, aku tercekik nih. Jangan, aduh. benar-benar jijik. Shen Chutong. Lagi ngomongin siapa nih? Saya itu sepupu Yangki. Lebih baik kita tidak memberitahunya tentang hal ini. Kalau pernikahan mereka dengan kakak sepupu batal, kesempatanku akan semakin kecil untuk mendekati Yangki. Kakak sepupu, Di dalam terlalu pengap. Kita keluar cari udara segar. Semoga saja begitu. Jiang Ning sudah dirawat nenek sejak kecil. Sedangkan kamu, hanya keponakan dari menantu perempuannya. Kalau ada lagi lain kali, nenek tidak akan membiarkanmu. ini kan juga demi saya. Bodoh, apa hubungannya denganku?
Terima kasih sudah mengantarku pulang. Baju ini, kalau kamu masih mau, akan kucuci dan kukembalikan. Kalau gitu, kita tukar kontak dulu. Tidak usah. Setelah aku mencucinya, akan kukirimkan ke rumahmu. Jiang. Dia sepertinya tidak seperti yang digosipkan. Suruh Beye membawa Ningning sebagai asisten pribadinya. Keluarga Jiang beberapa tahun terakhir selalu dikelola oleh Beye. Hanya saja, tidak ada pemimpin yang sah, tentu saja bisnisnya menurun. Sekarang Ningning sudah kembali, biarkan Ningning belajar dulu dari Beye. Agar nanti bisa mengambil alih. Tapi dia bahkan tidak menyelesaikan kuliahnya. Bisa diharapkan apa? Mereka khawatir. Aku dan Zhan Beye selalu bersama siang dan malam, bisa bikin Nona Zhou kesal. Ningning, gimana pendapatmu? Terima kasih atas kebaikan Nenek Song. Cuma, aku nggak tertarik urusan bisnis. Kalau gitu, ya sudah. Aku duluan ke kamar, ya? Kamu sehari nggak ganggu Ningning, langsung nggak enak badan, ya? Aku cuma mau dia sadar sama kenyataan. Kenyataan. Kenyataannya, keluarganya udah nggak ada. Dulu dia sangat suka sama kamu. Kamu yang nolak dia. Aku nggak bilang aku nolak dia. Sebentar lagi kita sampai di rumah. Ningning, mainnya senang nggak? Senang. Awas. Ningning. Cepat pergi, Ningning. Ibu, cepat pergi, Ningning. Cepat pergi. Ibu. Ningning. Nanti Kak Beye akan jaga kamu baik-baik. Justru karena dia nggak pernah bilang nggak mau aku baru bisa berharap satu arah, dan ngejar-ngejar dia begitu lama. Ningning udah nggak mau kamu lagi. 3 tahun lalu, kalau bukan karena kamu nggak mau tolong, Ningning nggak bakal bunuh orang sampai masuk penjara. Hati semua orang itu lembut. Dia sudah merawatmu selama belasan tahun, tapi hatimu tetap tidak hangat. Kalau aku nenek kandung Ningning, aku juga tidak akan membiarkannya bersama dengan orang berhati dingin sepertimu hidup bersama. Ibu tenanglah, Bu. Beye juga tidak sengaja. Ayah, ibu, kakek. Meskipun tidak ada yang melindungi, Ningning akan tetap baik kepada orang lain dan hidup dengan baik. Dulu dia tidak merokok. Kau sedang menggoda aku. Pakaiannya sedikit sekali. Pulang. Tunggu. Sue Huasu. Untukmu. Kakak Beye. Beliin aku Sue Huasu, dong. Sue Huasu yang kamu beli adalah yang terenak di dunia, paling enak banget. Aduh, boleh tidak? Beliin aku Sue Huasu. Beli Sue Huasu. Pernah ada yang bilang padamu? Kamu berisik sekali. Aduh, kumohon. Beli Sue Huasu. Ayo pergi. Aduh. Makanlah. Empat 8728. Keluarga datang menjengukmu.
Kepala penjara bilang, kamu tidak makan tidak minum. Nenek gampang nangis. Takut kamu melihat. Lebih sedih. Jadi, maka biarkan aku datang menjenguk. Kue salju renyah. Tuan Beye, dibeli sendiri untukmu. Tuan Beye, sedang sibuk, membantumu mengurus bisnis keluarga. Kalau ada waktu, akan datang menjengukmu. Kasih, kembalikan padaku. 1 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Dia tak pernah datang menjengukku. Aku pelan-pelan menyadari, Ibu Chen menipuku. Terima kasih. Sekarang aku tidak suka makan yang manis-manis. Jiang Ning. Tidak memakai kipau. Tidak makan kue salju renyah. Kamu ngambek sama siapa? Aku tidak boleh ngambek sama kamu. Hanya karena dulu aku pernah sangat menyukaimu. Aku tidak boleh ngambek sama kamu. Bapak Zan, tolong jaga sikap. Kamu, Jiang Ning, bilang padaku. Tolong jaga sikap. Aduh, datang, datang. Ayo, berakting yang bagus. Nona ini akan mentraktir kalian makan enak. Makan 10 kali. Gadis. Tangan, tangan, tangan. Cantik sekali. Mau temani kakak main bola? Aku sangat takut. Adakah yang mau menolongku? Tolong. Kalian ngapain? Aku. Kami sedang menggoda dia. Kakak Beye, aku sangat takut. Syukurlah kamu datang tepat waktu. Aduh, kakak. Ini beberapa orang. Mereka semua yang kamu bully sejak kecil, mereka berani bully kamu. Jiang Ning. Kamu benar-benar kekanak-kanakan. Aku. Kali ini harus bisa mengalahkannya. Semangat. Nona Jiang. Malam ini, aku akan menemanimu dengan baik. Kepala pusing. Wangi sekali. Kakak Beye. Kepala pusing sekali. Beye. Aku kepanasan. Bisakah kamu membantuku? Bedakmu tidak rata. Tidak mungkin. Tidak mungkin, riasanku. Masih pusing. Masih pusing. Jiang Ning. Jangan berbuat onar lagi. Apakah kamu pernah mendengar cerita anak laki-laki yang berteriak serigala? Jangan lagi menggunakan cara yang merendahkan dirimu sendiri untuk menarik perhatianku. Lain kali, aku pasti tidak akan peduli padamu lagi. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pernah bilang akan selalu melindungiku, tapi kamu ingkar janji. Dulu, semua itu adalah kesalahanku sendiri. Aku tidak menyalahkanmu, dan juga tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mari kita berhenti sampai di sini. Zan Beye. Kamu bilang ini ditemukan di bawah kamar Tuan Muda dan Nona Jiang. Ning Ning dulu paling suka makan kue salju. Tapi dia tidak pernah keluar rumah. Alamat pada kemasan ada di dekat perusahaan. Seharusnya dibeli oleh Tuan Muda. Kenapa dibuang? Mungkin tidak sengaja terjatuh. Biarkan saja. Baik. Tidak boleh terus seperti ini. Laki-laki belum menikah, perempuan belum menikah.
Hanya dipisahkan tembok, cepat atau lambat akan terjadi masalah. Harus secepatnya menikahkan Jiang Ning. Ning Ning, lihat siapa yang datang. Tante Zhou. Nona Zhou. Tuan Lu. Halo. Bagus. Anak yang baik dan penurut. Hari ini, Tante Zhou membawa Xia ke sini untuk membicarakan pernikahan mereka dengan Bei Ye. Tuan Lu juga ikut. Katanya, pakaiannya masih ada di sini. Pakaianmu sudah selesai dicuci. Aku akan ambilkan untukmu. Nenek Song, Tante Shen. Aku permisi dulu sebentar. Ning Ning itu penakut, jangan sampai kamu menakutinya. Mengerti. Beri padaku. Nona Jiang. Sebenarnya, bibiku membawaku ke sini hari ini. Untuk menjodohkanku. Aku tahu Nona Jiang tidak mau. Waktu itu mengantarmu pulang. Lalu minta kontakmu, sungguh kurang ajar. Aku juga tahu. Sepupuku. Selalu berhati-hati padamu. Tapi soal ini, Nona Jiang jangan dipikirkan. Alasan sepupuku berhati-hati padamu. Bukan karena tidak percaya pada kamu dan Bei sebagai orang. Melainkan karena kamu terlalu cantik. Jadi, untuk acara hari ini, aku malah senang. Tuan Lu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku cuma mau bilang ke Nona Jiang, jangan selalu menunduk, sebenarnya kamu disukai banyak orang, loh. Contohnya, Nenek Song sangat menyukaimu. Terima kasih. Kalau begitu, aku turun dulu. Kalau Nenek Song dan Tante Shen nanti bertanya, katakan saja. Katakan saja aku besar di luar negeri, kami beda budaya, dan tidak cocok. Baik. Nona Jiang. Entah menengadah, atau menunduk, hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu tidak akan berubah. Pendapat orang lain memang penting, tapi orang lain tidak bisa menjalani hidup kita. Benar, kan? Gimana? Dapat kontaknya? Belum. Nona Jiang malu-malu. Aduh, kalau dia malu, ya kamu yang lebih aktif dong. Orang yang pulang dari luar negeri, ngejar cewek aja masih kaku gitu. Kencan buta. Cari tahu latar belakang si anak itu. Siapa dia sebenarnya? Siap. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mengincarku. Pertamaku. Dipersembahkan untuk kakak Bei Ye. Barang apa? Berani-beraninya mengincar milikku. Kamu tetap harus bawa Jiang Ning ke perusahaan. Dia punya warisan keluarga yang begitu besar. Tidak bisa terus-terusan jadi orang yang tidak berguna. Tapi kamu selalu bersamanya setiap hari. Bagaimana perasaan Xia? Ning Ning sangat cantik. Dan rumor tentangmu dengannya sangat tidak enak didengar. Wanita manapun pasti akan merasa tidak nyaman. Biarkan dia berpikir apapun yang dia mau, aku tidak pernah bilang akan menikahinya. Aku tidak ingin menikahinya. Lalu kamu ingin menikahi siapa, Jiang Ning? Ning Ning. Lelang akan segera dimulai. Kenapa kamu masih melamun? Aku baik-baik saja, Nek. Ayo kita pergi.
Sadarlah, Jiang Ning itu pembunuh. Seorang pembunuh. Tidak ada yang tahu apa lagi yang akan dia lakukan. Kalau kamu bersamanya, aku sebagai ibumu selamanya tidak akan bisa lagi tidur nyenyak. Pak Zan, ini yang Anda minta, data Tuan Lu Yanqi. Sudah saya kirim ke ponsel Anda. Ning, kamu sedang memikirkan apa? Tidak apa-apa. Lelang hari ini, sepupu Xia, Yanqi juga akan datang. Nenek sudah menanyakan kabarnya untukmu. Saat Yanqi lahir, ibunya meninggal karena sulit melahirkan. Ayahnya adalah seorang profesor. Seluruh perhatiannya tertumpu pada akademik. Selama bertahun-tahun ini, dia juga tidak mencari wanita lain. Sejak kecil, Yanqi hidup bersama bibinya, yaitu Ibu Xia. Hidup bersama. Hidup bergantung pada orang lain. Sangat pandai membaca situasi. Nenek tahu, Bibi Shen dan keluarga Zhou berniat menjodohkan kalian. Yang satu takut kamu di rumah terlalu lama bisa menimbulkan masalah, yang satunya lagi, sedikit banyak juga tertarik dengan harta warisan keluarga Jiang yang kamu bawa. Tapi, anak perempuan pada akhirnya harus menikah. Asalkan dia tulus dan baik padamu, kalian berdua bisa hidup bahagia, itu lebih penting dari segalanya. Aku tahu. Aku membawa harta ini, pasti banyak yang mengincar. Kalau tanpa perlindungan nenek, memang sangat berbahaya. Sayangnya, nenek sudah tua. Entah masih bisa melindungimu berapa lama lagi. Dulu, aku dan Lao Jiang sangat ingin menikahkanmu dengan Beye, jadi mengabaikan pendidikanmu. Beye telah menyanyiakan waktumu. Tidak. Aku sendiri yang bodoh. Tidak bisa menyalahkan siapapun. Kita tidak usah buru-buru. Pelan-pelan saja memilih. Cari yang karakternya baik, yang bisa memahami kesulitanmu. Urusan hidup ini berubah dengan sangat cepat. Bahkan kalau suatu hari dia tidak menyukaimu lagi, dia juga tidak akan memaksamu ke jalan buntu. Nona Jiang, Nenek Song. Jiang Ning kok datang? Kakeknya memberinya warisan uang yang sangat banyak. Abis dibelanjain pun nggak bakal abis. Kalau ada barang bagus di sini, siapa yang berani saingan sama dia? Jangan lupa, dia kan pernah bunuh orang. Barang yang disukai pembunuh ini, meskipun kita punya uang banyak, kami nggak berani rebut. Panitia ini gimana sih? Tempat yang begitu mewah, kok malah ngasih masuk pembunuh? Serem banget, kalau dia tiba-tiba ngamuk, tusuk aku gimana? Iya, benar. Nenek. Duduk. Semua harap tenang, lelang dimulai. Barang pertama hari ini dibuat oleh master pembuat tangan top, salah satu karya terkenal Arthur Wilson. Karya ini tercipta saat masa sulit hidupnya. Tak hanya bentuknya indah, nilainya koleksi juga tinggi. Harga mulai 18 juta. Cuma 18 juta, mahkotanya cantik sekali. Aku mau 20 juta. 25 juta. Nilai koleksi mahkota ini, minimal 50 juta. Hari ini aku datang mewakili keluarga Shen, tujuan aku memang untuk ini. 30 juta. 35 juta. 40 juta. Kak Yanqi. Ada apa, Nona Shen? Ada masalah? 40 juta, masih ada yang mau naik? 50 juta. 60 juta. 70 juta. Nenek. Ning, kamu juga mau? Tidak, nenek. Nenek tahu. Saat kakek masih hidup, dia pernah kolektor. Jadi aku ikut terbiasa, belajar sedikit.
Barang koleksi ini nilai maksimal 60 juta. 71 juta. Jadi kamu khawatir dia tertipu? Ya, Kenapa kamu tidak bilang sendiri ke dia? Mingmingku, dulu tidak seperti ini. 80 juta. Tuan Lu. Aku dengar semuanya, tidak apa-apa. Yang penting, niatnya sudah ada. 80 juta, pertama. 80 juta, kedua. 80 juta, ketiga. Selamat kepada tuan ini, dengan harga 80 juta, memperoleh lelang pertama hari ini. Sudahlah. Nanti setelah aku menikah dengan Kak Yangki, mahkota ini tetap akan jadi milikku. Pak Zan, mahkota itu sudah terjual. Sepertinya kita terlambat. Orang bodoh. Lelang hari ini sampai di sini. Silakan meninggalkan tempat dengan tertib. Ayo pergi. Baik. Non Jiang. Tunggu sebentar. Kalau begitu, nenek tunggu di luar ya. Baik. Ningning kencan buta. Kamu seperti orang mesum. Ngapain melototin dia? Minggir. Salah sendiri. Non Jiang, mahkota ini untukmu. Kuharap kamu menyukainya. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Aku datang ke lelang ini hanya untuk memberikannya padamu. Mengenai pertemuan pertama kita hari itu, aku yang lancang mengantarmu pulang. Aku selalu merasa sangat menyesal. Bahkan, sampai hari ini aku masih khawatir. Seperti hari ini, sepertinya aku sengaja ingin mengambil hatimu. Seolah-olah untuk membantu sepupuku menyingkirkan saingannya. Aku tidak berpikir seperti itu. Tapi aku akan. Karena Nona Jiang, kamu selalu menunduk. Aku tidak bisa melihat matamu. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jadi, aku memberimu mahkota ini. Aku tahu kamu tidak akan memakainya. Tapi aku berharap saat kamu melihatnya, kamu ingat pepatah yang sering diucapkan orang, jangan menunduk, mahkota bisa jatuh. Terima kasih. Hadiah ini sangat aku sukai. Sangat kusukai. Kalau begitu, Nona Jiang, bisakah kamu juga memberiku hadiah? Apa? Ningning. Aku nanti boleh memanggilmu Ningning? Baik. Jangan menunduk, mahkotamu bisa jatuh. Ada perlu apa, Pak Zan? Ku dengar kamu diganggu hari ini. Mau ku belain? Zan Beye. Ini kamarku. Ini pertama kalinya. Kau panggil namaku setelah keluar dari penjara.
Kenapa? Tertarik sama cowok itu? Itu bukan urusanmu. Bukannya kau bilang akan memberikan yang pertama untukku? Aku mau. Sekarang juga. Gigitan. Zhan Beiye. Keluarga Jiang sekarang memang sudah bukan orang terkaya di Nanzhou lagi, tapi aku, Jiang Ning, masih punya aset triliunan rupiah. Siapapun tidak boleh menghinaku seperti ini. Dan juga, dulu aku masih muda dan tidak tahu apa-apa. Tertutup mata, baru terus-menerus mengganggumu. Mulai hari ini, tidak akan lagi. Nona Jiang. Makan malam sudah siap. Nenek memanggil Anda turun. Baik, aku segera ke sana. Apa yang dia takutkan? Cuma menyimpan sesuatu, kok lama sekali? Sepertinya Ning sangat menyukai hadiah yang diterima hari ini. Harus disimpan dengan baik. Terima kasih, Bibi Shen. Beiye, mulutmu kenapa? Kok seperti bengkak? Ning juga. Kalian berdua ini, makan sesuatu yang salah ya? Kamu juga kok jadi ceroboh? Iya. Ara di halaman. Kelihatannya tumbuhnya lumayan bagus, jadi aku petik beberapa. Kamu ini, masih sama nakalnya kayak waktu kecil? Iya. Dia masih sama kayak waktu kecil. Suka berbohong kecil. Ning ngapain ganggu kamu? Kamu ini nggak ada habisnya. Lihat anak baik yang kamu besarkan. Satu mulut ngomong kayak dilumuri racun, aku sama dia makan di satu meja, aku takut diracuni sama dia. Nggak tahu nurun siapa. Aku sama ayahnya nggak kayak gini. Bisa nurun siapa lagi? Makan. Ning, kamu mau pindah balik ke villa keluarga Jiang? Kamu bilang sama nenek, ada apa yang nggak nyaman? Nggak ada. Cuma merasa. Sudah waktunya pulang. Nenek Song. Meskipun cucu kandung sendiri, kalau sudah besar, juga harus mandiri. Beiye sudah sebesar ini, masih numpang di rumah. Beiye, apa dia nakalin kamu? Nggak. Anak perempuan itu harus disayang. Kalau dia nakalin kamu bilang sama nenek? Beberapa hari lagi, kan ulang tahun nenek. Temani nenek beberapa hari lagi. Nanti saat itu, rumah keluarga Jiang sudah beres. Mau pergi? Nona Jiang, mau pakai ini? Jangan. Terlalu mencolok.
Kalau gitu pakai yang ini saja, tidak terlalu mencolok, dan cocok untuk Nona Jiang, gaun yang dipakai hari ini. Jangan menunduk, mahkotanya bisa jatuh. Baik. Sial, Jiangning hari ini kok cantik sekali. Beye, ibu bilang, kamu kerja keras. Jangan minum lagi. Jangan ikut campur. inilah gadis yang kami lihat tumbuh besar. Seperti bidadari turun dari langit. Nenek, selamat ulang tahun. Bagus, 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 memang harus dipanggil begitu. Panggilan nenekmu ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang kuterima hari ini. Silakan duduk. Sungguh cantik. Ning. Foie gras ini enak. Coba cicip. Dia tidak makan foie gras. Bagaimana dia bisa ingat? Makan selagi hangat. Nanti teksturnya tidak enak. Potong untukku. Kamu tidak punya tangan sendiri? Aku baru saja manicure. Tidak nyaman. Seperti cakar ayam. Cepat potong. Nanti dingin, teksturnya tidak enak. Dulu aku diet, tidak bisa makan foie gras. Sekarang berbeda. Baiklah, ini semua untukmu. Ini. Baiklah, Apa gunanya cantik? Aku ingin semua orang ingat. Kamu, Jiangning, hanyalah seorang pembunuh yang pernah dipenjara. 4.8728 keluarga. ya, Ini refleks, ya. Di dalam penjara semuanya seperti ini. Kalau lambat bereaksi, pasti dimarahi. Kalau aku jadi dia, pengen banget cari celah di tanah buat sembunyi. Katanya, di dalam sana berantakan banget. Dia cantik banget. Jangan-jangan. Cukup. Pergi cari orang itu. Cariin buat aku. Ya. Jangan lupa, dia kan pernah bunuh orang. Barang yang dibidik pembunuh ini. Meskipun punya uang banyak, kami tidak berani merebut. Ning. nenek. Nenek, hari ini adalah pesta ulang tahun Anda. Awalnya aku tidak ingin seperti ini, tapi aku percaya, daripada membuat suasana jadi memalukan, Anda seharusnya lebih tidak ingin melihat aku. Menahan diri dan diam saja. Pergilah. Nenek, hari ini aku akan duduk di sini. Aku ingin lihat. Siapa masih berani mengatakan sesuatu tentangmu? Memalukan sampai ke rumah nenek. Masih di sini berpura-pura jadi nona besar. Kamu ngapain? Teng Chutong. Apa karena aku memberi wajah baik padamu terlalu lama, membuatmu lupa aku dulu? Seperti apa kelakuanku? Kamu ngomong harus ada buktinya dong. Nggak perlu ada bukti buat mukulin kamu? Jiangning. Usir dia. Ya, Nenek, aku tadi nggak sengaja kena barang kotor.
Aku mau cuci tangan dulu. Ya, sana. Beye. Lagi bad mood? Kalau kamu jadi aku, bad mood-nya bakal hilang. Aku juga nggak bakal. Tapi aku nggak punya hak buat bad mood. Ayahku itu peneliti astronomi. Seumur hidupnya dia selalu menatap langit malam. Matanya kayaknya nggak pernah ada aku, anaknya. Sementara aku, hidup numpang belajar mati-matian. Sehebat apapun aku kelihatannya di luar, tetap nggak bisa bikin paman sama bibi bangga beneran. Tapi aku nggak boleh terpuruk, nggak boleh nggak senang, kalau gitu, paman bibiku bakal, karena udah ngurusin aku jadi ngerasa gagal. Aku nggak boleh sia-siain kebaikan mereka. Menurutku tadi kamu keren banget, memang seharusnya kamu gitu. Mumpung nasib udah ambil keluargamu, bikin kamu nggak punya ikatan, mending kamu berkobar-kobar aja. Jadilah bintang yang bersinar terang. Bintang. Aku udah biasa kerja kasar di penjara. Kapalan di tanganku aja belum hilang. Aku nggak mau dengar omonganmu. Awalnya aku nggak mau kayak gini. Tapi aku sadar sekarang ngomong sebanyak apapun nggak akan seberharga satu pelukan. Terima kasih. Aku memang tertarik karena ketampanannya. Dan juga cuma mikirin untung sendiri. Tapi aku juga beneran suka sama kamu. Kita nggak usah buru-buru. Pelan-pelan aja milihnya. Cari yang punya karakter bagus. Yang bisa ngerti kesulitanmu. Urusan hidup ini bisa berubah dalam sekejap. Bahkan kalau suatu hari dia nggak suka lagi sama kamu, dia nggak akan memaksamu ke jalan buntu. Sudah lama pergi? Nenek Song pasti khawatir. Ayo kita pulang. Dia masih ingat, aku suka kunang-kunang. Ayo pergi. Nenek Song? Wah, sudah pulang. Sepertinya Yanki berhasil menghiburmu. Duduklah. Usia saya sudah tidak muda lagi. Nggak bisa begadang kayak kalian. Kalian makan minum yang enak-enak ya. Saya pulang tidur dulu. Nenek, biar saya antar. Nggak usah diantar. Anak kesayangan ini, saya serahkan padamu. Kamu harus jaga baik-baik ya. Baik, Nenek jangan khawatir. Ini terlalu jauh dari pusat kota. Kalau kalian sudah capek main, ya langsung masuk ke kamar masing-masing. Istirahatlah. Kalau gitu, saya pergi dulu. Selamat malam, Nenek. Ning. Tadi belum kenyang, kan? Duduk, makan lagi sedikit. Baik. Baik itu di acara amal, ataupun hari ini, pandangannya selalu tertuju pada Jiang Ning. Kamu kenapa sih? Bukannya aku suruh kamu manfaatkan kesempatan ini di depan Nenek Song dan Zhan Beye untuk menunjukkan performa terbaik? Dari awal sampai akhir, kamu nggak ngomong sepatah kata pun. Pemeran utama hari ini adalah Nenek Song dan Jiang Ning. Kalau aku terlalu banyak bicara, cuma bikin orang sebel. Perjodohanmu dengan CEO Zhan ini, Nyonya Shen sih nggak ada masalah. Tapi, Nenek Song nggak ngomong, Zhan Beye juga nggak manggut setuju. Terus begini ditunda-tunda, bukan solusi yang baik. Mendingan sekalian aja tidurin dia dulu,
Bu, menurutmu, siapa Zhan Beiye itu? Dengan latar belakang keluarga dan kecantikan Jiang Ning waktu itu, dia sudah merayu sedemikian rupa, tapi dia tetap tidak bergeming. Bahkan kalau aku tidur dengan Zhan Beiye, menurutmu dia akan mengakuinya? Kalau begitu, menurutmu harus bagaimana? Sekarang masalah terbesarnya adalah Jiang Ning. Shen Chutong si bodoh itu hanya bisa memuaskan diri sesaat. Dia sama sekali tidak pantas menjadi istri dari penerus masa depan keluarga Zhou kami. Bahkan jika aku tidak bisa menikahi Zhan Beiye, dengan harta Jiang Ning, sudah cukup untuk menutupi lubang keluarga Zhou kami. Bu, barang yang kuminta siapkan, mana? Barang ini awalnya disiapkan untuk Zhan Beiye. Jiang Ning, sepupuku yang manis ini, hari ini, akan kau nikmati saja. Ning, yang ini juga enak, makanlah lebih banyak. Semuanya sudah pergi. Hanya kita berdua yang masih makan. Manusia itu, sehari harus makan 3 kali. Kalau urusan makan ini saja tidak bisa dinikmati dengan baik, itu benar-benar menyedihkan. Kalian berdua, makan sampai sekarang, tidak takut ditertawakan orang? Bibi Zhou, Nona Zhou. Nona Jiang terlalu sungkan. Sama seperti Yanqi, panggil saja aku kakak. Ning, segelas ini, Bibi minum untukmu. Keponakanku ini, sembrono. Jika ada yang menyinggung perasaanmu, harap kau maklum. Bibi Zhou bisa membesarkan Tuan Lu dengan begitu baik, pasti orang yang baik juga, kan? Aku minum untukmu. Ayo duduk dan makan lebih banyak. Hei, Ning, kamu kenapa? tidak apa-apa. Sepertinya sudah terlalu lama tidak minum alkohol. Agak mabuk. Yanqi, cepat antar Ning kembali ke kamar untuk istirahat. Baik. Ayo pergi. Bagaimana kalau kita sebaiknya bilang ke Yanqi? Ibu, Yanqi besar di luar negeri, belum pernah makan daging babi, masa belum pernah lihat babi lari? Lagi pula, nah, Jiang Ning juga bukan perawan lagi. Laki-laki dan perempuan sendirian, mudah terbakar nafsu. Kalau ini saja tidak berhasil, maka Yanqi mungkin memang ada masalah. Ning sudah sampai di kamarmu, aku bantu kamu masuk. BG. Di sini tidak ada urusanmu lagi. Serahkan dia padaku. Ning dia mabuk, aku antar dia masuk, lalu keluar. Kalau kamu tidak tenang, bisa menunggu di pintu. Kamu mau ngejarin aku? Kamu dengan dia hubungan apa? Pantaskah kamu membuatku khawatir? Kalian berdua nggak capek apa? Nona mau tidur nih. Buka pintu. Sekarang lega deh. Kalau mau berbuat sesuatu padanya, nggak perlu nunggu sampai sekarang. Maaf, aku terlalu curiga. Panas banget.
Aku kepanasan. Kak Beye. Kak Beye. Jiang Ning. Kamu panggil aku apa? Kak Beye. Panggil lagi. Kak Beye. Kak Beye. Sudah bangun. Semalam masih memanggil Kak Beye. Sekarang langsung berbalik sikap. Hina. Memang aku hina. Tapi belum sampai sehina itu. Aku tidak menyentuhmu. Kalau orang lain yang menggantikan posisiku, belum tentu begitu. Kak Beye. Tidurlah. Aku menemanimu. Tidak akan ada yang menyakitimu. Kak Beye. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Keluar. Aku mau pakai baju. Aku sudah melihat semuanya. Kamu? Memangnya kenapa? Semalam kamu kepanasan setengah mati. Mau aku lempar kamu ke dalam untuk berendam air dingin? Apa aku mengizinkanmu untuk memakai baju? Kamu dengar jelas kan? Di dalam sana benar-benar ada suara laki-laki. Laki-laki itu juga melarang Nona Jiang memakai baju. Sepertinya masih ingin lanjut. Jaga mulutmu. Sibuk saja. Terima kasih, Nona Zhou. Terima kasih, Nyonya Zhou. Ayo, tangkap orangnya. Nenek, ada masalah? Ada kejadian. Pelan-pelan, ceritakan, apa yang terjadi? Nona Jiang semalam sedang senang, minum beberapa gelas lagi. Aku menyuruh Yanki untuk mengantarnya pulang. Barusan pembantu melihat, pintunya terkunci dari dalam. Tidak bisa dibuka sama sekali. Yanki ini juga tidak tahu lari kemana. Nona Jiang tubuhnya lemah. Aku khawatir jangan-jangan dia kenapa-kenapa. Aulang. Ayo, kita ke sana lihat. Cepat pergi. Bu, Ibu, pelan-pelan jalannya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku laki-laki. Kamu perempuan. Berpelukan tidur semalaman. Menurutmu aku ingin apa? Kalau mau melakukan, sudah lama aku lakukan. Kecewa? Semalam kamu tidak sadar. Aku tidak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sekarang, kamu sudah sadar. Ning Ning, kamu ada di dalam?
Ini kamarnya? Ya, kamar Ningning. Aku yang atur sendiri. Ningning, kamu di dalam? Ningning. Ningning. Telepon dia. Ningning ada di dalam. Aku mohon, biar aku pakai baju dulu. Ku mohon, tolong. Tidak boleh. Kenapa? Karena aku ingin semua orang tahu. Kau milikku. Maaf. Membuatmu menangis lagi. Ningning tidak angkat telepon. Sejak dia keluar dari penjara, tidak pernah bangun kesiangan. Jangan-jangan dia benar-benar sakit? Ada apa dengan Ningning? Yan Qi, kenapa kamu ada di sini? Tadi malam Ningning mabuk, aku antar dia kembali ke kamar lalu pergi. Sebenarnya ada apa dengan Ningning? Gedor saja pintunya. Yang Qi ada di luar. Kalau begitu, laki-laki di dalam itu siapa? Jangan. Beye. Kenapa kamu ada di kamar Ningning? Apa Ningning ada di dalam? Dia tidur terlalu larut tadi malam. Belum bangun. Apa yang kulakukan? Akan kuhadapi sendiri. Kamu cukup bersikap seperti tidak tahu apa-apa. Berbaringlah. Tak disangka. Ternyata malah menguntungkan orang lain. Zhan Beye, kau? Yan Qi, di sini sudah tidak ada urusan kita lagi. Cepat pergi. Kalau aku jadi kamu. Selagi dia belum sadar, diam-diam pergi cepat. Supaya orang di dalam tidak canggung. Nenek. Ini urusan keluarga-keluarga Zhan. Harap orang luar jangan banyak bicara. Tentu saja. Yang penting Nona Jiang baik-baik saja. Nenek, kalau begitu, aku bawa anak-anak pulang dulu. Pergilah. Orang itu, suruh dia pakai baju dan segera datang menghadapku. Nenek. Tolong berikan Ningning padaku. Bajingan. Jiangning bukan barang, masa bisa seenaknya bilang mau, atau tidak mau? Ningning paling nurut sama kamu. Tapi dulu dia cuma nurut sama kamu, bagaimana kamu memperlakukannya? Melihat dia dalam bahaya tapi tidak menolong, bahkan enggan bersaksi di pengadilan untuknya. Keluarga Zhan kami kok bisa punya anak durhaka sepertimu? Siapa ada, terapkan hukum keluarga. Bu, ini cuma urusan cinta anak muda yang biasa-biasa aja. Nggak perlu pakai hukum keluarga. Aku tanya kamu, apa kamu memaksa Ningning? Enggak. Pukul dia. Aku tanya lagi, ada atau enggak? Enggak. Pukul dia. Aku tanya sekali lagi, ada atau enggak? Ada. Keluarga Jiang terhadap keluarga Zhan sangat berjasa. Pak Jiang mempercayakan satu-satunya keturunan ini padaku, tapi malah terjadi hal seperti ini.
Nenek tua ini nanti di alam baka? Bagaimana aku menghadapi kakek Ningning dan orang tuanya? Pukul. Pukul dengan keras. Bu, jangan pukul lagi. Kalau dipukul terus bisa tewas. Beye. Nek, jangan pukul dia. Aku mau nikah. Aku mau nikah sama dia. Nona Jiang yang tua itu sudah pergi. Cucu. Kamu sudah lihat semuanya? Nenek bukan tidak mau membantumu. Nenek menghukummu seperti ini. Ningning bahkan tidak mau masuk untuk menengokmu. Di hatinya sudah tidak ada kamu lagi. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Nona, biar saya saja. Kamu datang. Pindah rumah kok tidak bilang-bilang. Perlu bantuan? Barangnya juga tidak terlalu banyak. Dulu waktu masih jadi nona besar, cuma keluar sebentar saja barangnya bisa 1 truk. Sekarang sudah merasakan hidup di penjara. 1 baskom, 1 sikat gigi, 1 handuk. Hidup pun bisa tetap berjalan. Ada keperluan apa kamu datang hari ini? Ah, setelah pesta ulang tahun Nenek Song waktu itu. Kamu baik-baik saja? Kamu cukup diam saja dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Berbaringlah dengan tenang. Kenapa tanya begitu? Apa terjadi sesuatu? Sepertinya, saat itu dia belum siuman, tidak tahu apa-apa. Tidak ada apa-apa. Aku datang ingin bertanya padamu, apa kamu ingin melanjutkan sekolah? Sekolah? Bukannya aku sudah bilang padamu sebelumnya, ayahku itu meneliti astronomi, dia ada di luar negeri. Dia adalah profesor di universitas ternama. Aku sudah tanya padanya, bisa membantu mengajukan 1 kuota untukmu. Apa kamu tertarik? Kakek. Aku punya kabar baik untukmu. Kak Beye kali ini lagi-lagi ranking 1 sesekolah. Dia ranking 1. Bagaimana denganmu? Aku sih bukan yang terakhir. Kamu ini. Isi kepalamu, cuma anak keluarga Zan itu. Nanti, bisnis keluarga Jiang kita yang besar ini bagaimana? Harus bagaimana? Aku suka dia, kok. Hah? Nanti kalau kami berdua sudah menikah, dia yang cari nafkah. Aku yang cantik saja. Nona. Tuan muda Beye datang. Tolong oleskan obat untukku. Apa ini akan meninggalkan bekas luka? Kamu peduli? Jiang Ning. Maksudmu narapidana 4.008.728? Jiang Ning, demi pengurangan hukuman, selama masa tahanannya selalu berperilaku sangat baik. Kadang-kadang dengan sesama narapidana terjadi sedikit gesekan. Dia selalu menahan diri. Satu-satunya kali dia ribut agak serius adalah karena sekotak kue salju dan karena 1 kotak kue salju. Terima kasih. Sekarang aku tidak suka makanan manis. Oh, begitu ya. Luka-luka di kakinya itu. Juga karena ini kan? Kamu dan dia hubungan apa? Kenapa tidak tanya dia? Aku tunangannya.
Dari kecil dia sudah suka tampil cantik. Aku tidak mau menambah sakitnya. Luka-luka itu, dia buat sendiri. Haha. Hahaha. 48728, kamu ngapain? Ayo ke klinik. Ketika Jiang Ning masuk, dia baru 20 tahun. Seorang gadis kecil, membunuh ayam atau ikan, mungkin saja tidak tega. Apalagi, seorang manusia, hidup jatuh di depan mata. Tidak lama setelah dia masuk penjara, kami menemukan dia memiliki gangguan stres pasca trauma yang jelas. Melukai diri sendiri adalah salah satu manifestasinya. Namun, di bawah intervensi rekan-rekan dari Departemen Psikologi Kriminal, sebelum dia keluar penjara, sudah lama tidak melakukan perilaku seperti itu. Saya paham. Terima kasih atas kerja kerasnya. Jiang Ning, tunanganmu sebelumnya datang untuk mengetahui kondisi kamu. Kamu sekarang baik-baik saja? Tunangan? Direktur Zan, Nona Jiang sedang menunggu Anda di kantor, sepertinya ada hal yang sangat penting. Kamu akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Kakek meninggalkan kekayaan ini untukku, bukan untuk membuatku hidup boros. Baik itu mewujudkan nilai pribadi, maupun menggunakan kekayaan ini untuk melakukan hal-hal yang bermakna bagi masyarakat, dengan kemampuan saya saat ini. Saya tidak bisa melakukannya. Saya datang hari ini, mewakili keluarga Jiang. Secara resmi menyerahkan hak pengelolaan industri kepadamu. Kontrak sudah saya siapkan. Keluarga Zan tidak akan dirugikan. Kamu pikir saya mengelola keluarga Jiang selama bertahun-tahun? Hanya untuk mencari uang? Itu urusanmu. Saya harap ke depannya, kamu mencari uang. Ning. Aku salah. Bagaimana dengan hatimu? Kembalikan hatimu yang mencintaiku itu? Boleh tidak? Kejutan. Memang pantas jadi putri keluarga terkaya. Mainnya benar-benar heboh. Pergi. Sudah pergi semua? Kalau begitu, saya ulangi lagi. Jiang Ning. Kamu sedang apa? Berdandan seperti ini. Saya sedang memberimu hadiah. Ibu saya bilang, seseorang yang mencintaimu sepenuh hati adalah hadiah terbaik dari Tuhan untukmu. Hati itu sudah mati? Zan Beye, kamu adalah anak emas. Adalah mercusuar yang berdiri di puncak. Sudah bertahun-tahun aku mengagumimu. Kalau ada kesempatan, aku juga ingin melihat dari puncak. Xiao Zhang, laporan rapat siang ini harus segera diselesaikan sekarang. Siap. Semua orang berjuang untuk hidup sibuk. Mana ada anak emas? Cuma ada orang yang berusaha 2 kali lipat. Ingin menopang orang lain hidup yang nyaman dan bahagia. Sudah larut malam masih belajar. Itu sepertinya foto yang kuberi padanya.
Pak Zan. Selidiki sampai jelas. Lu Yanqi menyarankan dia kuliah di luar negeri. Ada maksud lain tidak? Ya. Ningning sudah putuskan? Benar-benar mau kuliah ke luar negeri? Iya. Bagus, bagus. Ningning sudah besar, sudah bisa mengambil keputusan yang baik untuk diri sendiri. Nenek mendukungmu. Nenek juga harus jaga kesehatan. Aku akan merindukanmu, Nek. Oh iya, aku baru dengar. Keluarga Zhou bangkrut. Ternyata itu ulah ibu dan anak itu. Ternyata aku salah sangka padanya. Jangan dihancurkan. Barang-barang ini masih bisa dijual untuk dapat uang. Minggir. Keluarga Zhou punya utang miliaran. Barang sedikit ini buat apa? Hancurkan terus. Kalau tidak bisa bayar, ibu dan anaknya ini akan kujual untuk bayar utang. Tidak boleh. Jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Sedang apa? Yanqi, akhirnya kau datang. Cepat ambil uang dari rekening perusahaan pribadimu. Kalau tidak, mereka tidak akan melepaskan kita. Nah, baru benar. Sisa uangnya. Aku akan kembali lagi cari kalian. Ayo pergi. Keluarga Zhou kok bisa punya utang miliaran? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Apa kalian berniat membuatku tanpa sepengetahuanku mengambil alih perusahaan Zhou, lalu mengisi lubang utang ini? Itu semua karena kau si sampah. Kami sudah beri obat pada Jiang Ning. Memberimu kesempatan emas. Kau malah tidak bisa memanfaatkannya. Kalau sekarang aku punya harta keluarga Jiang, apakah keluarga Zhou akan jadi begini? Ayo, duduk, makan yang banyak. Ada apa, Ningning? Kalian memberi obat pada Jiang Ning? Kalian memberi obat pada Jiang Ning. Kalian anggap aku apa? Anjing peliharaan keluarga Zhou? Lalu, kalian anggap Jiang Ning apa? Sebuah cek berjalan. Yanqi, kami juga tidak sengaja mau menyembunyikannya darimu. Cuma, kalau kami kasih tahu, kamu belum tentu mau melakukannya. Halo, Pak Zan. Lu Yanqi ini sama sekali tidak tahu soal urusan keluarga Zhou. Suruh dia datang cari aku. Baik. Gangguan stres pasca trauma. Kalau mau sembuh total, butuh waktu yang lama. Kalau memungkinkan, harus sebisa mungkin hindari kejadian dan munculnya gambaran traumatis. Misalnya, bisa lewat belajar, kerja, atau ubah total lingkungan hidup. Supaya hindari kejadian pengalaman traumatis yang terulang. Misalnya, kuliah ke luar negeri adalah pilihan yang bagus. Saya paham, dokter. Pak Zan, Tuan Lu sudah datang? Masuk. Keluarga Zhou bangkrut. Kamu ada rencana apa? Aku cuma bidak catur keluarga Zhou. Sekarang papan caturnya keluarga Zhou sudah bubar, aku juga tidak perlu tinggal lagi. Kamu mau suruh Jiang Ning sekolah ke luar negeri? Ini keputusan Ningning sendiri. Lu Yanqi. Aku akan kasih tahu kamu satu hal. Tapi, kamu tidak perlu bilang ke Jiang Ning. Pergi. Jangan kotori kuburan anakku. Bapak He, Ibu He, Ningning baru 20 tahun. Kalau harus mendekam lama di penjara, hidupnya akan hancur. Dia masih punya masa depan. Zihe,
He, anakku sudah tidak punya masa depan. Kamu ingin surat pengampunan? Bisa. Jiang Ning itu meremehkan anakku. Selalu memikirkan Zhan Beiye. Suruh dia bersujud di kuburan anakku selama 100 hari, kurang 1 hari. 1 menit, 1 detik, aku akan mengorbankan hidupku untuk membuat Jiang Ning mendekam di penjara selamanya. Ini, Baik. Aku akan bersujud. anak. Tunggu. Bersujud. Bersujud di atas ini. Anak, tidak boleh. Kamu adalah satu-satunya penerus keluarga Zhan. Kamu adalah kebanggaan ibu. Kamu tidak boleh bersujud kepada seorang pemerkosa. Bersujud, Siapa yang kamu bilang pemerkosa? anak. Mari kita cari cara lain. Setelah Ningning keluar, kami akan berusaha membalasnya. Bersujud 100 hari, bisa membunuh orang. Cuma 100 hari saja. Asalkan bisa membuat Ningning lebih 1 hari bebas. Aku harus bersujud. Beiye, Nenek selalu kuat. Hal ini, jangan sampai dia tahu. Dan Ningning juga. Dia tidak perlu tahu. Kalau nenek bertanya kemana aku, bilang saja beberapa hari ini, aku pergi untuk bersantai. Terdakwa Jiang Ning, karena melakukan pembelaan diri yang berlebihan, dinyatakan bersalah atas kelalaian yang menyebabkan kematian orang. Beiye, Vonismu keluar. keluarga He sudah memberikan surat pernyataan maaf. Nak, ayo kita pulang. Beiye, Mengingat sikap mengakui kesalahan dengan baik, dihukum penjara selama 3 tahun 6 bulan. nak. Beiye. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Luka di lututnya merah dan parah. Sekarang demam tinggi tak kunjung turun. Kalau terlambat dibawa ke rumah sakit 1-2 hari lagi, nyawanya bisa tidak tertolong. Kok bisa sampai terlambat begini lama? Nak, ibu hampir mati ketakutan karena kamu. Turun salju. Ningning paling suka makan kue salju. Tolong belikan 1 kotak dan antarkan untuknya. Aku tidak punya muka untuk menemuinya. Maksudmu, untuk membantu Ningning mendapatkan surat pernyataan maaf dari keluarga Zhou, kau hampir mati? Kita berdua sama-sama pengusaha. Seharusnya bisa menghitung untung rugi ini dengan jelas. Di pengadilan, meski aku membelanya 100 kalimat, 10.000 kalimat, tidak akan sebanding dengan secarik surat pernyataan maaf itu yang lebih berarti. Kalau kau tidak berencana memberitahu Ningning, lalu kenapa memberitahuku? Karena ini adalah kartu trufku. Aku tak pernah terpikir untuk memberitahunya soal ini. Kalau dia tahu, reaksinya akan seperti apa? Apakah dia akan memilih untuk tetap di sini? Itu karena rasa terima kasih. Atau karena cinta. Tapi semua itu sudah tidak penting lagi. Aku memberitahumu semua ini. Supaya kamu paham.
Aku melepaskannya bukan untuk memberikannya padamu, tapi untuk membiarkannya bebas. Dan juga supaya kamu paham. Ada seseorang yang selalu siap untuknya, mengorbankan harga diri dan nyawanya. Kalau kamu berani membuatnya terluka sedikit saja, aku akan membalasnya 10 kali, 100 kali. Bahkan 10.000 kali lipat padamu. Kakak Beye Cheongsamku ini cantik, ya? Yanki. Dan ini semua, bawa semuanya ke mobil. Nenek Song, yang ini kayaknya sudah tidak muat. Sang nenek tidak tenang. Semua ini barang-barang yang dia siapkan untuk Ningning. Ah, Nek, aku kan pergi ke luar negeri untuk belajar, bukan untuk bersenang-senang. Lagi pula, aku bahkan pernah tinggal di penjara. Apa yang masih nenek khawatirkan? Nenek memang tidak tenang. Baiklah, semakin nenek tidak tenang padaku, artinya Ningning semakin banyak yang peduli. Aku malah senang. Ningning, ingat telepon nenek. Pasti. Kalau gitu, aku pergi dulu. Pergilah. Ning, Masalah itu, aku tidak tahu harus memberitahunya atau tidak. Kamu baru pulang? Ningning sudah pergi. Aku tahu. Aku akan mengantarnya. Ningning. Sepertinya ada mobil yang terus mengikuti kita. abaikan saja. Sebenarnya ada satu hal yang sudah lama kupikirkan. Aku rasa perlu memberitahumu. Dulu, Zhan Beye tidak bersaksi untukmu di pengadilan itu karena Hati-hati. Zhan Beye ngebut banget ya. Kenapa dia langsung ganti jalur? Gas cepat, jangan sampai dia kejar. Sial. Emang bisa nyetir nih, sudah lama masih belum kejar? Enggak, bos, di depan ada mobil yang menghalangi kita, nggak bisa kejar dia. Zhou Xia bilang, si Lu itu, hari ini dia mau bawa putri dari orang terkaya di Qiannanzhu ke luar negeri. Dua-duanya punya banyak uang. Ganti jalur, lewati mereka, gue. Bos, lihat, kamu ganti jalur, dia juga ganti. Dia memang sengaja nggak mau kita lewat. Dia malah mengurangi kecepatan. Mobil ini, kayaknya nilainya minimal ratusan juta. Tabrak dia. Dia kayaknya mengurangi kecepatan. Apa yang mau kamu bilang tadi? Nggak ada. Nanti di bandara saja. Saya sendiri saja. Pak, mereka sudah masuk. Cepat, kejar. Ningning, tadi di mobil itu, belum selesai bicara. Jika, sebelum pergi, tidak memberitahumu hal ini, hati nuraniku tidak akan tenang. Siapa yang mengirim kalian? Kau sekutu dengan mereka.
Tangkap dia, suruh dua orang itu keluar untuk menebus. Diam saja ngapain, serbu. Maksudmu, surat pernyataan maaf, adalah dia yang di depan altar He Jiawei, berlutut selama 100 hari penuh. Memohon untuk mendapatkannya. Iya, Zhan Beiye, orang yang begitu sombong. Hal ini kalau dibicarakan, memang sulit dipercaya. Masih ada waktu sebelum boarding, pergilah berpamitan. Jangan. Kak Beiye, Bawa pergi. Kak Beiye. Ngapain nangis? Aku kan belum mati. Pesawatnya hampir terlambat. Ning, kamu harus ingat. Dimanapun, dizalimi, Kak Beiye, akan selalu membelamu. aku tidak pergi, Kak Beiye. Aku akan selalu menemanimu. Ning, aku cinta padamu. Dokter, bagaimana keadaan cucuku? Kok kalian lagi? Aku bilang, kalian kan kaya, tidak bisakah menyewa lebih banyak bodyguard? Kali ini berhasil diselamatkan lagi. Kalau ada lain kali, belum tentu. Apa maksudnya lagi? Ibu. Sebenarnya beberapa tahun ini, Anda selalu salah menyalahkan Beiye. Dia tidak pernah mengabaikan Ning. Kamu sudah bangun. Kenapa tidak tidur lagi? Kalau tidak bangun kalian akan khawatir. Kamu selalu menyimpan apa di dalam hati? Tidak mengatakan apa-apa. Itulah yang paling membuat khawatir. Nanti, aku akan berubah. Zhou Xia, kamu diduga menghasut orang lain penculikan dan pemerasan menyebabkan satu orang luka berat. Silakan ikut kami untuk menerima investigasi. Hai. Dia dari luar negeri. Aku paling benci orang yang mengagumi barat. Serang dia. Beiye, coba tebak aku membeli sesuatu yang bagus untukmu. Kue snowflake. Aku tidak makan makanan manis. Aku tahu, dan kamu sekarang sakit tidak boleh makan camilan. Aku akan makan untukmu. Oh ya, aku sudah memesan tiket untuk sore ini. Dokter bilang kamu bisa keluar dari rumah sakit segera. Kamu bilang tidak akan pergi, kan? Aku terlalu emosi saat itu. Makanya aku bilang seperti itu. Tapi setelah aku berpikir, aku tidak bisa terus menjadi yang dilindungi oleh kamu dan nenek orang yang tidak berguna. Aku juga harus belajar tumbuh. Belajar mandiri, belajar melindungi diri sendiri. Melindungi orang lain. Aku juga tidak bilang tidak boleh kamu pergi. Kalau begitu aku pergi. Aku benar-benar pergi. Sudah cukup, nanti nenek tanya lagi. Kenapa mulutku bengkak? Masa aku bilang, karena makan kue salju. Memang enak. Apa? Manis.
Nona Jiang, beberapa tahun terakhir ini, Anda menggunakan kekayaan yang ditinggalkan kakek Anda untuk mengembangkan usaha amal secara luas, dan juga membawa budaya Chongsam dalam negeri untuk dipromosikan ke seluruh dunia, hingga mencapai level baru, dari seorang narapidana menjadi Ratu Chongsam yang sangat dipuji masyarakat. Apa yang menopang Anda keluar dari kegelapan dan membawa Anda mencapai ketinggian seperti sekarang? Aku bertemu dengan banyak orang yang sangat baik. Mereka yang memberitahuku, hidup tidak takut berbuat salah. Kapan saja, bisa memulai kembali, dan juga, aku pernah memandang mercusuar. Jadi aku juga ingin melihat pemandangan di puncak gunung. Bersamanya. Kakak Beye, kamu bilang, nanti kalau kita punya anak, namanya apa ya, yang bagus? Aku tahu, kalau perempuan, namanya Zanfang. Semoga dia bisa mekar seperti bunga. Kalau laki-laki namanya Zhan Weiyu. Ini bagus, aku suka. Bertemu di puncak. Masa terbaik adalah saat dia berulah, dan aku tersenyum. Putri, silakan naik. Nanti panggil aku. Yang Mulia Ratu. Masa yang lebih baik adalah masa depan di mana kita tidak rendah diri maupun sombong, berjalan beriringan bersama.